KPK sigap, berani, tangguh, integritas dan profesional. Forum PPK 46 Distrik Sekabupaten Tolikara pada tanggal 17 April sampai tanggal 19 Mei KPU Tolikara sudah melakukan tahapan sesuai dengan jadwal nasional yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Tolikara. Dalam hal ini Ketua KPU Tolikara dan anggota sudah melantik PPD 46 distrik di Hotel Sartika Wamena pada hari Sabtu tanggal 18 Mei pukul 6 WIB dan itu sudah memiliki surat keputusan SK, dan dalam hal ini KPU Tolikara sudah menjalankan amanah Undang-Undang PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dengan aman dan kondusif sehingga kami meminta kepada KPU RI, KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk dapat memproses hasil penetapan PPK yang ditetapkan oleh KPU Tolikara, dalam hal ini Daniel Jinga sebagai pelaksanaan harian Ketua KPU Tolikara. Pada tanggal 18 Mei tahun 2024 sejak dilantik hingga bulan Agustus tahun 2024 KPU Kabupaten Tolikara, dalam hal ini Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara Ibu Beatrix Ibo tidak menjalankan tugas dan mengabaikan perintah Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Netius Wonda, dan mengabaikan surat Ketua KPU RI Hashim Asyari dengan nomor surat Ketua KPU RI nomor 1104F 04/04/2024 terkait penginputan data PPK yang baru dilantik di Hotel Sartika pada tanggal 18 Mei tahun 2024 pukul 16 dengan aturan yang ada, tetapi Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara Ibu Beatrix Ibo tidak mengindahkan perintah atasan, dan PPK yang sudah dilantik tanggal 18 Mei tahun 2024 tidak ada tindak lanjut hingga bulan Agustus tahun 2024, dan tidak dibayarkan honornya sampai sekarang. Tanggal 10 Agustus tahun 2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jinga mengeluarkan pengumuman hasil seleksi PPK Tolikara yang menurut kami tidak sesuai aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, tentang pembentukan Badan ADHOC PPK yang sudah dilantik di Hotel Sartika oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Netius Wonda dan sudah menerima surat keputusan SK pengangkatan Ketua dan anggota PPK Sekabupaten Tolikara. Sejak dilantik tanggal 18 Mei di Hotel Sartika Wamena tidak ada komplain oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara. KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil kebijakan di luar dari perintah KPU RI yang dalam surat pemberhentian sementara Ketua KPU Tolikara dan 2 anggota tidak ada perintah untuk evaluasi atas PPK terpilih maupun melakukan perekrutan PPK baru. Dan dalam surat apapun tidak ada surat perintah yang dikeluarkan oleh KPU RI yang menyebutkan mengambil alih perekrutan Badan ADHOC, maka kami berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil kebijakan di luar perintah atasan, dalam hal ini KPU RI, dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Penetapan dan pengumuman serta rencana pelantikan PPK terpilih yang baru dilakukan KPU Provinsi Papua Pegunungan saat ini tidak ada dasar hukum yang kuat, karena itu bukan bagian dari dalil yang ada dalam SK pemberhentian sementara Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara maupun SK pengambil alihan jabatan KPU Kabupaten Tolikara oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jinga mengeluarkan pengumuman nama-nama PPK baru tanggal 10 Agustus tahun 2024 tanpa ada pembatalan SK pelantikan PPK lama yang dilantik oleh Ketua KPU Tolikara Netius Wonda di Hotel Sartika Wamena pada tanggal 18 Mei tahun 2024, sesuai jadwal pembentukan PPK secara nasional. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jinga mengumumkan nama-nama PPK di luar dari jadwal pembentukan Badan Ad hoc atau PPK secara nasional. Maka kami Forum PPK 46 Distrik Sekabupaten Tolikara meminta agar KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jinga sebagai Ketua KPU Tolikara untuk membatalkan hasil penetapan pengumuman pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. Jika tidak maka akan menimbulkan konflik horizontal dan akan mempengaruhi proses tahapan pilkada di Tolikara agar tidak mengganggu tahapan pemilu di Tolikara. Maka itu kami meminta KPU RI untuk segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah tahapan pembentukan Badan ADHOC yang sudah lewat jadwalnya. Dan kami meminta KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk menanggapi hal ini dengan serius agar proses pemilu di Tolikara dapat berjalan aman dan kondusif. KPK sigap, tim SW, Tolikara, melaporkan. Yang sudah menetapkan